Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa alamu anna fikum Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita sehat, masih memberikan rezeki, masih menetapkan iman Islam ihsan kita. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan huwa dia basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad manusia tapi bukan manusia biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, amin. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Syarifuddin, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat-afiatkan badan, Allah mudahkan segala urusan, yang dimana ini majlis Baitur Rahman yang dikatakan Allah adalah awal segala awal, huwa badi'us samawati, yang menegakkan itu langit tanpa tiang. Dan kepada Kang Farid, mudah-mudahan Allah selalu lindungi dari segala macam kesusahan, Allah mudahkan urusan, Allah satafiahkan badan. Dan kepada seluruh keluarga daripada majelis Baitur Rahman dan antum hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah selalu menjaga dari segala kesusahan, Allah mudahkan urusan, dan terutama Allah satafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Bekal yang dibawa ke akhirat: iman, Islam, ihsan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup lain dengan di zaman sekarang hidup. Ketika di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang memandang wajah Nabi, idza ru'u dzukirallah. Ketika di zaman Rasulullah orang yang memandang wajah Nabi Muhammad, ada wajah Allah, ada wajah Allah di wajah Nabi. Jadi mengingatkan kita melihat orang-orang soleh itu, orang yang dikatakan wajuhuhu sabuh, wajahnya teduh. Kenapa dikatakan? Karena di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, dikatakan Nabi Muhammad itu seperti itu. Idza ru'u dzukirallah. Ketika melihat Nabi di zaman Rasulullah, ada wajah Allah di wajah Nabi. Ini mengingatkan kita untuk ibadah. Bekal yang dibawa ke akhirat itu iman. Apa iman? Ya tadi, Rasulullah SAW itu utusan Allah, yang dibawanya Al-Quran, yang digenggam sampai itu dikatakan memberikan syafaat Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi Muhammad dikatakan basyarun lakal basyar. Rasulullah manusia tapi bukan manusia biasa. Pun kita duduk seperti ini, yang dikatakan ini kenikmatan yang Allah berikan, yakni apa? Thalabul ilmin, membaca ratib al-atas yang penuh keberkahan. Ini rahmat Allah, rahmat Allah. Mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, mengimani Al-Qur'an Al-Karim, kitab yang dibawa Rasul, dan kita mengerti bahwa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Terus di Al-Qur'an itu disebutkan sesuatu yang begitu dikatakan ini rahmat Allah,
kita makan, kita minum, kita mendapatkan rezeki, kita sholat 5 waktu, mengerjakan yang Allah perintahkan. Ini yang dikatakan rahmat Allah. Yang dikatakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Muhammad SAW itu 12 Rabiul Awal lahir. Dan dikatakan ini Nabi, ini Rasulullah, Nabi Muhammad SAW yang ketika itu di Isra Mi'rajkan, turun perintah salat 5 waktu. Dan kita mengerjakan, ini rahmat Allah. Dan ketika orang mengenali Rasulullah SAW, hatinya, sekelilingnya, itu rahmat Allah. Dan ketika orang mengenali ismuhu, dikatakan nama yang bisa memberikan syafaat, yang bisa menjadi syafaat, itu rahmat Allah. Allah mengatakan, wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku utus engkau, wahai kekasihku, wahai nabiku, wahai rasulku Muhammad SAW, ila rahmatalil alamin. Dikatakan kepada alam jin, kepada alam kita, alamun nasut. Nabi Muhammad manusia, alhamdulillah. Jin-jin itu, ia bangsa jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, Allah katakan, illa liya'budun. Ya, salat, jin menyembah Allah, malaikat menyembah Allah, seluruh makhluk Allah menyembah Allah. Dan terutama rahmat yang dikatakan ini Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan Sayyidil Mutawaddi'in, orang yang paling ahli ma'rifah, orang yang paling ahli sujud, yang sampai bengkak kakinya sujud setiap malam Rasulullah SAW. Iman yang dibawa yang akan menjadi bekal orang itu sampai nanti ke akhirat. Terus uzur umur nanti, usia 80, usia 90, sekarang masih kuat-kuat, masih muda, masih bisa punya anak lagi. Ya, nanti sudah tua, udah deket tutup usia. Begitu umur, begitu disanding malaikat Israel alaihi salam, terus diambil rohnya, dimasukkan ke alam barzah. Rasulullah mengatakan mengimani, iman apa yang Allah katakan, yang Allah khabarkan, yakni din, agama. Al-ilmu imamul amal. Terus ilmu yang dikatakan segala sesuatu yang kita ketahui dengan ilmu. Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu yang menyenangkan hati, yang membuat kita menjadi mengerti apakah di antara ketika nanti di akhirat nanti antara dua pilihan, mau memilih surga atau neraka. Rahmat Allah dikatakan kita berkehendak untuk memasuki surga. Nah, itu diantara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang terus sholat, ini al-imaduddin, sholat tiangnya agama. Orang yang taraka sholat, meninggalkan sholat, berarti ia meninggalkan Allah, meninggalkan Rasul, meninggalkan iman, jauh daripada imannya kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW Rasulnya. Terus sekonyong-konyong kalau orang meninggalkan sholat, berharap masuk surga, mustahil. Orang kalau nggak sholat nggak bakal masuk surga. Bekal yang dilihat ketika masuk ke dalam alam kubur, ketika ditarik roh, ketika pertama-tama sholat. As-sholatu imaduddin. Baru setelahnya sholat, tadarusnya, bagaimana ia menghidupkan rawatib, segala sesuatu amal-amal yang sunnah. Terus segala sesuatu Allah tentukan, dan di saat orang ngerti bahwasanya itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, berarti ketika kita membawa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui agama Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita, terus kita menjadi seorang yang dikatakan ihsan. Apa ihsan? Maqamul auliya. Ini derajatnya wali-walinya Allah, ihsan. Bayangkan itu, nanti akan berkumpul melihat Rasulullah SAW di Firdausil A'la. Bayangkan itu, begitu dikatakan Al-Adan, ada satu surga, di sana ada satu telaga Kautsar, dikatakan. Dan di akhirnya zaman, akhirnya usia tadi, orang begitu menemui mati, sudah berakhir kiamat kecil, dikatakan. Begitu ia bersyukur setiap waktu subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat ketika Jumat berjamaah, fardu ain. Lelaki hari Jumat sholat berjamaah di masjid bukan sekedar fardu, tapi fardu ain. Kalau sekali meninggalkan, 2 kali meninggalkan, 3 kali syahadat lagi. Berarti apa? Ada ragukan Islamnya tuh. Makanya kalau di saat seorang mengerjakan yang Allah perintahkan, hati-hati, khauf, takutlah. Kenapa? Karena andai kata ditinggalkan mendapat dosa. Kalau kita mengerjakan perbuatan yang Allah haramkan, oh berarti nekat ini orang. Ini nekat ini, kalau berani mengerjakan yang Allah larang. Tapi apa? Ketika mengerjakan yang Allah perintahkan,
Ini luar biasa. Kenapa? Lah orang kalau marah kepada orang, yang akan ia lakukan nggak ada enak-enaknya itu orang. Tapi kalau di saat orang senang kepada orang, yang terlihat indah segala yang apa dia lakukannya. Dikatakan syair Arab di dalam kitab Baitul Hidayah, andai kata kita nggak suka sama orang, keburukan orang itu yang kita lihat. Andai kata kita suka kepada orang, apa kebaikan yang selalu kita lihat. Dan begitu juga Khalik, Allah yang menciptakan apa yang khair, apa yang syar, apa yang baik, apa yang buruk. Berarti rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dikatakan iman, ya pemberian Allah. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, agama Islam yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, inna dina indallah al-Islam, iya rahmat Allah. Terus yang dikatakan ihsan, iya rahmat Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ini makamnya walinya Allah al-muhsinin, seorang yang dikatakan mempunyai wilayah hati yang ihsan, yang baik. Karena apa? Ia mengimani Allah, ia mengerjakan yang Allah perintahkan, ia memiliki khasyah. Ia memiliki khasyah, apa khasyah? Khauf wa ta'ah, rasa takut kepada Allah dan taat mengikuti apa yang Allah perintahkan. Terus salat telah dikerjakan apa? Bercahaya terang. Orang kalau membawa iman, Islam, ihsan selama di dunia ini ibarat ia apa? Cahaya yang berjalan. Ketika malam itu terang, ketika siang itu terang, nggak ada malam, nggak ada siang, selalu ia mengingat Allah wa Rasulih dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang dikatakan soleh, orang yang jauh dari perkara toleh. Nggak pernah ia mau untuk meninggalkan sholat, ia berusaha berbuat baik, selalu apa? Murah tangan, murah hati, murah badan, sujud ruko, zuhur, asar, maghrib, isya yang fardu dikerjakan. Terus apa? Rawatib ngerti ini yang dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa? Berjamaah di masjid. Kenapa? Nah, akhir zaman nanti jarang masjid itu orang kumpul di masjid. Bayangin, jarang, sudah sedikit majlis-majlis seperti ini. Alhamdulillah kita masih ada majlis. Allah memberikan nikmatnya. Allah menjanjikan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Di surah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan, untuk mengikuti yang Allah perintahkan. Disuruh Nabi mengikutinya Rasulullah. Nabi bukan kehendaknya, tapi kehendak Allah. Kita begitu juga. Kita sholat bukan kehendak kita, kehendak Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni. Disuruh Nabi mengatakan, maka ikutilah. Katakan, hai Muhammad, ikuti aku. Yuhibbukumullah. Allah berikan kecintaan. Apa sih kecintaan Allah? Bukan cinta sesama makhluk. Ini Khalik. Bayangkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Rasulullah yang Allah jadikan pertama-tama makhluk berbentuk nur Rasulullah. Ketika itu qabla yakhluqa Adam, dikatakan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai Sahib Maulid Diba, dikatakan apa? Ini Nabi Muhammad ketika itu berbentuk nur cahaya. Dari sepertiga cahaya itu Allah jadikan seluruh makhluk. Dikatakan Allah berbicara di Al-Quran itu mengatakan fattabi'uni. Disuruh Rasulullah mengatakan ikuti Nabi. Oh, berarti iman yang dibawa seorang menjadi bekal untuk ke akhirat itu nanti karena ia iman, mengimani Allah. Terus apa? Ia betul-betul melaksanakan yang Allah perintahkan, apa yang diimaninya itu. Ia mengerjakan yang apa? Dasar-dasar hukum yang menjadikan seorang itu Islam. Apa? Fikih, ngerti yang haram, yang halal, yang makruh, yang subhat, yang mubah. Ditinggalkan terus yang haram, dikerjakan yang halal, dicari yang halal, selalu mencari yang halal, berusaha jauhkan diri dari perkara-perkara yang mubah, yang makruh dan yang haram. Ini yang dikatakan orang mendapatkan futuhul arifin, mendapatkan hatinya mengerti, mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, membawa iman. Ya, iman ini yang dibawa hingga bekal ke akhirat nanti. Terus ia pandai mengatakan alhamdulillah. Jadi orang yang saleh, perempuan salehah. Kenapa dikatakan perempuan salehah? Karena ada lelaki yang saleh. Tapi kalau lelaki yang saleh, belum tentu ada perempuan yang salehah. Ya, tapi ingat, karena lelaki Allah jadikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan lihat Nabi Muhammad Rasul Allah semua lelaki. Di sana Allah menentukan segala sesuatunya. Dan ketika awal zaman, ketika itu dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ciptakan dari berbentuk cahaya Nabi ketika itu, dan dikatakan qabla ayakhluqa Adam, sebelum Allah ciptakan Adam dan terus Siti Hawa dan terus kita manusia sampai sekarang di zaman sekarang ini. Dan Rasulullah terus ketika 12 Rabiul Awal Rasulullah lahir. Ini iman, kita mengimani
Kalau misal nggak mengimani kalau salah, bagaimana? Kalau misal nggak mengimani kalau misal itu mengundang murka Allah, bagaimana? Andai kata Allah menyuruhkan kita untuk mengikuti Rasulullah, ada sesuatu dalam diri Nabi. Berarti keimanan itu atas dasar sesuatu yang luar biasa. Ya, Al-Quran mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar, yang bisa memberikan syafaat. Bayangkan, ini Al-Quran ini huruf-hurufnya gal. Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, sanging Bangil, Jawa Timur. Apa dikatakan beliau? Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Setiap huruf di Al-Quran ada sirnya, ada kekuatannya. Ini kekuatan yang bukan kekuatan biasa berarti, Bib. Ini kekuatan yang bisa menyelamatkan kita sampai ke alam kubur, bayangkan. Bukan di dunia saja. Nah, di sana kita merasakan ini rahmat Allah, pemberian Allah, rahmat Allah Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terus mengatakan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menyuruhkan kita, man ahya, siapa kita menghidupkan ahya sunnati, menghidupkan sunnahku, Rasulullah mengatakan faqad ahabbani, maka orang itu mendapatkan kecintaan Rasul. Wa man ahabbani, dan siapa kita berlomba-lomba. Kita berlomba-lomba mengharapkan ridho Allah wa Rasulih dan Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha sekuat tenaga. Apa di sana seorang perempuan melayani suami, masakin suami, sebagai seorang perempuan menjadi perempuan. Berusaha kita. Dan Allah menjadikan segala sesuatu sebagai ibrah, sebagai penggambaran. Lihat keluarga Rasulullah. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, dikatakan. Ini keluarga Nabi Muhammad SAW. Disuruh kita melihat ahlu baitika safinatun Nuh, Rasulullah mengatakan. Suruh melihat keluarga Rasulullah SAW sebagai apa? Sebagai ikutan, ittiba, mengikuti. Nah, begitu yang dikerjakan apa muamalah Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu mengerti seorang akhirnya apa? Ngerti bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mengutus Rasulullah SAW litubayyina aninas, untuk menyampaikan kepada manusia risalah agama, din yang Allah katakan, yakni Islam. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dikatakan. Berarti bahaya kalau kita meninggal dalam keadaan enggak beragama Islam, enggak membawa dua kalimat syahadat. Ini bahaya, munkar nakir. Itu benar-benar dikatakan, andai kata malaikat itu datang ketika di alam kubur, seperti geledek suaranya, seperti petir suaranya, saking menakutkan. Begitu seorang ini selama di dunia membaca ratib al-atas, membaca maulid Nabi Muhammad SAW, terus apa? Ia ta'limul muta'alim, belajar ngaji agama, diisi hidupnya dengan santapan ukhrawiyah, makanan akhirat. Makanan ini ada yang jasmani, ada yang rohani. Yang ruh, yang nanti itu ke alam kubur, itu ketemu munkar nakir. Terus ditanya di alam kubur, apa bekal yang dibawa? Mengimani Allah. Dua kalimat syahadatnya yang menyelamatkan. Begitu husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik, bukan su'ul khatimah. Penutupan penting. Kalau ada awal ada akhir. Begitu hidup sama. Ada sholat 5 waktu. Subuh sekarang, subuh besok mau ditinggalkan. Zuhur sekarang, zuhur besok mau ditinggalkan. Berarti selalu mengerjakan istiqamah, dikatakan. Terus apa? Tumakninah, belum. Tumakninah, repot. Tumakninah, terus apa? Ngerti munkar nakir. Terus ngerti rakib atib yang nulis ketika kita selamat di dunia. Begitu itu malaikat Israel nyanding di sana, seorang yang mau nazak, udah tinggal mau mati, terus dicabut ruhnya, masuk ke alam barzah. Begitu husnul khatimah, alhamdulillah, mendapatkan nikmatul jaza, kenikmatan ketika berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu itu syafaat Nabi Muhammad SAW membaca ratibul atas, yang dikatakan ketika membaca bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was sami'ul alim, itu di dunia benda tajam enggak mempan. Benda tajam nggak mempan, itu pisau segala macam apa, terbakar api segala macam apa, nggak mempan. Tumpul yang tajam menjadi dingin yang panas. Itu diantara sir karamah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas dalam Ratibul Atas. Membaca bismillahilladzi la yadurru itu menjadikan orang nggak bisa kena apa yang tajam, kebal. Begitu. Itu dunia sampai ke akhirat. Karena apa yang dibawa beliau, Gud bin Anfas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, apa? Sahib Ridha, yang dibawa apa? Karomah.
Karamah dari Allah. Pemberian Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Anak Nabi Rasulullah SAW bersungguh-sungguh. Andai kata kita ngerti, ini wali, ini contoh yang dikatakan kita harus mengikuti. Belum jauh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan apa? Banyak lagi Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat Empang Bogor. Dan ada di Kerawang, Ki Muhammad Busairi, Kerawang, alim, aulianya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti apa? Gak boleh kita kufur nikmah. Gak boleh kita kufur nikmah. Kita harus selalu senang hati, menerima, ikhlas. Ikhlas dikatakan. Begitu Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kenapa dikatakan ketika itu kafir Quraisy gak mempunyai keturunan? Allah laknat. Kenapa? Karena begitu ia jauh dari apa? Al-khairiyah, kebaikan yang dalam hati kita ini. Ini nafsu hati bersebelah. Nafsu dan hati kita ini bersebelah. Sampai ke kubur ngikut ini nafsu. Sampai ke akhirat di mahsyar ngikut itu nafsu. Orang yang hasil maksud selama di dunia ia mendapatkan nikmatul jaza, apa? Selalu ia salat dikerjakan 5 waktu. Seorang perempuan taat kepada suaminya, mengutamakan segala-galanya suami, apa? Terus ia menemui mati husnul khatimah. Kenapa? Karena ia sudah menjalankan yang Allah perintahkan. Ia membawa iman, Islam, ihsan terus. Ia melihat ketika membaca ratib al-atas, ia mendengar, telinganya ngedengar lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu. Orang yang enggak bisa melihat, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Orangnya buta enggak bisa melihat, tapi hatinya mempunyai ainul basirah, kasyaf. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bahkan kewaliannya kutub min aktabillah, kutubnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kenapa kita mengiringi hidup kita dengan ibadah? Kenapa kita selalu berjalan membawa hati kita sampai ke akhirat untuk melakukan amal-amal saleh yang dikatakan untuk menjadi seorang yang diaku Allah, dilihatnya Allah, kaum muhsinin, orang yang mempunyai hati menjadi orang yang baik. Ini orang yang baik susah. Orang baik itu dia nggak ikhlas, yang nggak baik. Nih lawannya orang baik. Orang baik itu orang yang ia bakhil, kikir. Ini orang lawannya orang yang baik. Segala sifat-sifat yang buruk lawannya sifat yang baik. Lah ini orang yang baik. Muhsinin dikatakan. Nabi Muhammad SAW ahsanan nas, sebaik-baik manusia. Rasulullah SAW ahsanan nas. Dari apa itu ahsan? Dari muhsin. Sebaik-baik manusia Rasulullah. Khalqa wa khuluqa. Dan akhlak Nabi Muhammad SAW yang dikatakan apa? Nabi mengatakan inama bu'atsu liutamima makarimal akhlak. Berarti kalau anda kata akhirat ini, apa sih akhirat? Akhirat itu satu keadaan, di sana ada 2 pilihan, neraka dan surga. Akhirat itu satu keadaan, begitu seorang menemui ajal, dekat itu. Bisa kapan gak ngerti. La sakhirun sa'atan wa la sakdimun. Allah mengatakan gak ngerti kita kapan mati. Nah, di sana ada 2 keterangan, su'ul khatimah atau husnul khatimah. Itu akhirat, itu akhir. Dan besok dan nanti bulan depan, tahun depan, apa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu nanti akhir. Nah, tentang akhir ini, kenapa Allah menentukan? Allah katakan inna a'taina kal kautsar. Ini ada satu telaga di sana, telaga Kautsar, yang di sana ada kolam susu. Itu airnya dari susu. Dikatakan apa? Begitu itu jannah surga yang Allah katakan dengan hiasan-hiasannya. Ar-Rahman yang Allah ceritakan di surah Ar-Rahman. Al-Quran itu risalah, kisah yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apa? Terus dikatakan Al-Ghud bin Anfas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini yang gak bisa melihat. Tapi ketika Al-Habib Umar menulis itu ratib, ia katakan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu. Ia mengambil surah akhir surah Al-Hasyr itu yang dikatakan dihimpun, itu hari kiamat hasyr dikatakan. Dan berarti apa? Makna al-ukhrawiyah, akhirat yang Allah maksudkan, yang kita harus memikirkan selama di dunia ini, memikirkan akhirat. Gak boleh di dunia senang. Dunia sejenul mukmin dikatakan. Kita di dunia kayak terantai, terpenjara. Kita di dunia ini bukan tempat untuk tertawa-tawa. Yabkaku qalil wa yadhaku katsir.
Orang-orang yang di dunia itu banyak, ia senang-senang, malah ia sedikit menangis. Dia nggak pernah bangun malam, nggak pernah tahajud, nggak pernah merasakan nikmat yang Allah berikan. Lah bayangin baca ratib lama, 15 menit. Ini kalau orang biasa nggak bisa begitu. Ini pengkhususan, ya, pengkhususan. Baca dari pertama Fatihah, terus lau anzalna, terus a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ini enggak sembarangan. Butuh seorang yang Allah beri wilayah hatinya, halawamatul qulub, yang Allah beri ketenangan hati. Apa manfaatnya, Habib? Manfaatnya berarti kalau kita baca ratib dijaga dari segala macam gangguan syaitan. Ayo, dijaga dari gangguan setan. Enggak bisa melakukan perbuatan haram. Bayangin coba, kenapa? Karena muallif, karena syarah ratib ini adalah Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu keramat tangannya. Memandang dengan pandangan ainul basirah. Ini Allah As-Sami'ul Basir. Allah ini yang maha mendengar lagi maha melihat, mengetahui. Ngerti, yang di balik batu Allah ngerti. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sama begitu, punya karam ainul basirah. Al-Habib Umar punya anak keturunan, ketika itu belum ada itu keturunannya. Dia kasyaf sudah. Ali bin Hasan Sahibul Mashhad, ketika itu asal tempat namanya Mashhad, belum ke sana anak keturunannya. Habib Umar sudah kasyaf, anak keturunanku nanti itu bakal ke sana, satu tempat namanya Mashhad. Jadi segala sesuatu, apa kebaikan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu yang Allah katakan, yang kita harus menjalankan salat 5 waktu, dan apa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, hidayah terutama. Hidayah. Kalau mendapatkan hidayah, nikmat. Kalau mendapatkan hidayah, hati senang. Lah ini hati yang senang ini wali. Orang yang mempunyai hati yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, aulia. Salat dengan bahagia ia susah ketika enggak salat. Salat dengan ridha, ikhlas, keikhlasan hatinya. Dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di saat seorang ini ngerti dirinya, maka ia mengerti Allah Tuhannya. Dan apa dikatakan sahib hikam Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari dalam hikamnya, man arafal haqqa, siapa kita melihat al-haq Allah Subhanahu wa taala, siapa kita mengerti Allah Subhanahu wa taala, syahidahu fi kulli syai, segala yang ia lihat ada Allah di sana. Dan ketika Rasulullah, ini sunnah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan Rasulullah untuk kita ngerti bahwasanya orang soleh, orang yang menyenangkan hati sesama muslim, orang yang selalu di hati sesama muslim, setiap sholat didoakan. Ya, setiap sholat didoakan orang yang soleh, saling mendoakan. Dikatakan apa di zaman Rasulullah, idza ru'u dzukirallah, ketika melihat wajah Nabi Muhammad teringat ia akan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan Zainul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Rasulullah ini bentuk yang begitu lezat dipandang Rasulullah, yang gak kuat lama memandang orang, karena ada satu pancaran nur, cahaya yang luar biasa, yang pun ketika Rasulullah itu bayi, dan dulu ketika Rasulullah ini kecil, keluar itu cahaya, maksudnya Nabi lahir, wulid al-Mustafa, min batn al-ummahatul karimah, dari perut seorang perempuan yang sangat mulia di sisi Allah, ya talaklah keluar itu cahaya. Di bagian itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Ini nazarah pandangan Allah, karena ada satu makamnya wali. Seorang walinya Allah Subhanahu wa taala yang disebut mukasyafah. Ada satu wali di bawahnya lagi namanya jazab. Wali Allah majzub, khariqul adah, tingkah lakunya enggak seperti orang biasa. Di atasnya itu ada seorang wali namanya mukasyafah. Orang yang mempunyai wilayah, mempunyai mata, hati yang tajam pandangannya. Begitu. Oh, berarti kalau mata tajam, terus apa, melihat segala sesuatu ini akan terwujud. Ini orang yang dikatakan masyhur. Orang karena ia telah memiliki suatu keadaan. Ada wali-wali Allah sudah dikatakan begitu. Oh, berarti Allah menghendaki sesuatu kebaikan. Iya. Karena utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW rahmat lil alamin, dikatakan kepada seluruh alam. Andai kata orang, apa sih ilmu? Apa sih ilmu? Apa sih din agama? Apa sih iman? Apa sih Islam? Apa sih ihsan? Dikatakan apa din?
Al-alamatud dunia, andai kata kita di dunia kepengen selamat, keinginan untuk menjadi orang meninggal husnul khotimah, ngerti din agama. Ini alamat andai kata seorang mencari sesuatu di dunia ini berpegang kepada agama Allah, menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, karena perintah Allah untuk kita takut atas apa yang Allah larang, yang untuk kita tinggalkan, dan untuk kita berani menghadapi dunia. Kenapa? Karena hidup ini harus berpegang selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus sholat 5 waktu itu jangan sampai ditinggal. Terus apa? Banyak sedekah, beramal soleh. Terus apa? Ikhlas dalam hidup. Jangan pernah memikirkan atau ngeluh. Karena ngeluh ini sifat yang bukan menjadikan seorang ini ngerti kesusahan. Ya. Orang diberi susah, nggak akan pernah orang tahu kebahagiaan andai orang nggak susah. Orang ini harus ngerti susah kalau kepengen seneng. Nggak ada orang seneng nggak susah-susah. Ini bukan seneng. Ini orang agak tertutup pikirannya ya. Jadi kesenangan hati yang Allah inginkan. Qul bi fadlillah. Ini benar-benar semua pemberian Allah. Wa bi rahmatihi, dan atas rahmatnya. Fa bidzalika falafrahu. Karena itu berbahagia Allah suruhkan. Gak boleh orang nyusah. Kenapa? Karena orang ini kebahagiaan yang Allah berikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengatakan, sallu alaihi wa sallimu taslima. Disuruh kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan berikan salam. Kenapa diberikan salam? Karena sesaat nanti mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan orang yang bisa kumpul dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat kala. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyuruhkan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, itu ayat turun perintah salawat kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban. Ini bulan Rabiul Tsani, terus Jumadil, terus nanti Rajab, terus Sya'ban. Di bulan itu turun perintah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Aneh, kenapa turun perintah salawat? Karena Nabi Muhammad SAW Habibullah, kekasih Allah. Bayangkan itu. Rasulullah SAW kekasih Allah. Ini luar biasa. Khalik. Allah ciptakan segala sesuatu. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika segala sesuatu Allah jadikan. Dan Allah menentukan segala sesuatu itu. Dan dia Nabi Muhammad SAW. Dan dia Rasulullah, utusan Allah. Dia Nabi, Rasulullah Nabi, dan Rasul utusan. Kalau Rasul pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Ini Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Salawat kepada Nabi Muhammad, disebut nama Nabi Muhammad. Sampai-sampai orang dikasih nama Muhammad dapat syafaat itu dikubur. Dari nama aja itu. Muhammad Afif, Muhammad Sofyan, siapa segala macam. Ini luar biasanya Muhammad bin Abdullah SAW. Ini Rasulullah SAW yang mengajarkan kita mengimani Allah, yang mengajarkan kita agama Islam, yang mengajarkan kita menjadi orang yang baik, yang ihsan. Oh, berarti andai kata aku meninggal nanti, aku menemui ajal, aku di akhirat nanti, yang perempuan berkumpul dengan suami, suami berkumpul dengan istri, di akhirat itu husnul khatimah. Karena apa? Membawa ihsan, kebaikan. Dengan apa? Dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.